Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran matematika kali ini, kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini pecahannya kita akan mempelajari pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, untuk di penjumlahan dan pengurangan sendiri itu nanti ada dua macam, yaitu penjumlahan atau pengurangan berpenyebut sama. Penyebut ini yang mana? Yaitu yang di bawahnya per. Ya, untuk yang di atasnya per itu dinamakan pembilang. Nah, kali ini untuk yang materi yang pertama kita akan mencari bagaimana sih caranya menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Nah, kalau yang penyebut sama ini itu sangat mudah sekali. Kenapa? Karena jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Contohnya, ada 1/2 ditambah 1/2 sama dengan. Nah, di sini itu penyebutnya sudah sama. Berapa? Per 2. Maka karena sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu yang atas ini. Tinggal kita jumlahkan. Jadi 1 ditambah 1 berapa? 2. Per, untuk penyebutnya itu tetap 2. Hasilnya 2/2. Seperti itu. Contoh lagi, ada 3/7 ditambah 5/7. Nah, penyebutnya sudah sama-sama 7. Kita tulis per 7. Tinggal atasnya langsung kita tambah. Karena penyebutnya sudah sama, jadi pembilangnya ini kita langsung tambahkan. 3 ditambah 5 itu berapa? 8. Maka hasil dari 3/7 ditambah 5/7 itu hasilnya 8/7. Contoh lagi, ada 4/12 ditambah 3/12 sama dengan, penyebutnya sudah sama per 12. Maka pembilangnya kita tinggal tambahkan. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Maka hasil dari 4/12 ditambah 3/12 sama dengan 7/12. Itu. Jadi untuk berpenyebut sama ini itu sangat mudah. Jika penyebutnya ini sudah sama, maka atasnya ini tinggal kalian langsung tambahkan. Nah, itu untuk yang berpenyebut sama. Untuk selanjutnya, pada penjumlahan pecahan, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Yuk kita coba di selanjutnya. Kemudian untuk penjumlahan pecahan yang nomor 2 yaitu dengan penyebut berbeda. Di sini saya contohkan yaitu dengan angka 1/6 ditambah 4/12 ya, sama dengan. Nah, di sini karena penyebutnya itu berbeda, maka cara yang pertama kita harus menyamakan penyebutnya dahulu. Nah, kita tarik garis panjang dahulu. Nah, untuk mencari penyebut ini, karena beberapa dari kalian kan belum hafal perkalian, maka kita menggunakan cara dengan mencari KPK dari penyebutnya. 6 dan 12 KPK-nya. Kita gunakan pohon faktor. Yang pertama kita cari yang 6. Berapa dikali berapa hasilnya 6? Yaitu 2 dan 3. 3 sudah tidak bisa dibagi lagi, maka kita lanjut ke yang 12. Nah, 12 pohon faktornya yaitu 2 dikali 6,
Kemudian 6-nya 2 dikali 3. Nah, untuk KPK-nya adalah yang pertama dari 6 dulu. 6 tadi berapa? 2 dan 3. Maka 2 dikali 3. Selanjutnya 12. Ada 2, 3. Nah, 2-nya ada berapa ini? Ada 2. Maka ditulis 2 pangkat 2. Kemudian ada angka 3 dikali 3. Nah, untuk KPK ini adalah kita tulis semua angka yang ada dari 6 dan 12. Dengan catatan yang ditulis itu yang paling tinggi. Contohnya di sini. Ada 2 pangkat 2. Yang paling tinggi antara ini adalah 2 pangkat 2 dikali, di sini sama-sama 3. Tidak ada yang lebih tinggi, yang artinya ini sama-sama 3 kan? Kita tulis saja 3. Sama dengan, karena sudah tidak ada angka lain lagi selain 2 dan 3. Nah, 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2, yang hasilnya 4. Kemudian dikali 3, yang hasilnya 12. Nah, 12 ini itu yang akan kita gunakan menjadi penyebutnya di atas. Jadi 12 kalian pindah ke atasnya. 12 dipindah ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini 12 ini penyebutnya ini kita bagi ke 6. Nah, ini itu dibagi ya. Penyebutnya dibagi penyebut yang ini. Berarti 12 dibagi 6. Hasilnya berapa? 12 dibagi 6 hasilnya 2. Kemudian 2 ini dikali. Nah, 2 dikali 1 hasilnya 2. Ditambah sama 12 dibagi 12 hasilnya 1. 1 dikali 4 hasilnya 4 ya. Maka 2 ditambah 4 hasilnya 6. 12 nya tetap jadi 6/12 ya. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi, tapi untuk cara menyederhanakannya kita bahas di lain waktu. Sekarang kita hanya fokus untuk bagaimana cara menjumlahkan ini dan hasilnya adalah ini. Seperti itu ya. Pak Riki ulangi lagi. 1/6 ditambah 4/12. Yang pertama kita cari pernya dulu ini. 12 ini didapat dari mana? Didapat dari kita mencari KPK antara 6 dan 12 nih penyebutnya. 6, pohon faktornya itu 2 dan 3. Kemudian 12 itu ada 2, 6, 2 dan 3. Kita cari KPK-nya. Dari angka 6 kita ketemu 2 dikali 3. Ditulis di sini 2 kali 3. Selanjutnya dari 12 kita ketemu 2 dikali 2 dikali 3. Kita tulis 2 pangkat 2 karena ini 2-nya ada 2. Dan dikali 3. Untuk KPK kita tulis semua angka, tapi kita pilih yang paling besar. Hasil yang paling besar adalah 2 pangkat 2 dengan 3. 2 pangkat 2 itu 4 dikali 3 hasilnya 12. Nah, angka 12 ini kita jadikan penyebutnya. Kemudian jika sudah tahu penyebutnya 12, cara selanjutnya 12 ini kita bagi dengan 6. Hasilnya 2. Kemudian 2 ini
dikali 1 penyebutnya, pembilangnya. 2 dikali 1 hasilnya 2. Kemudian 12 dibagi 12 hasilnya 1. 1 dikali 4 hasilnya 4. Nah, jika penyebutnya sudah ketemu, pembilangnya sudah ketemu, tinggal ditambahkan saja. 2 ditambah 4 sama dengan 6 per 12. Seperti itu. Kemudian ada contoh lagi. Contoh kedua ya, yaitu 7 per 3 ditambah 2 per 2 sama dengan, kita tarik garis dulu yang panjang. Set. Nah, kita cari dulu penyebutnya, ini kita memakai yang berapa? Maka dengan cara pohon faktor 3 itu 1 dikali 1 dan 3. Selanjutnya 2, 1 dan 2. Nah, maka kita cari KPK-nya dulu. Ya. 3 sama dengan KPK-nya berapa? 1 dikali 3. Untuk 2-nya 1 dikali 2. Untuk KPK kita gunakan semua angka, tapi kita pilih yang paling besar. Di sini ada angka berapa aja? 1 dikali 2 dikali 3. Hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini kita gunakan untuk penyebutnya. Kita tulis 6. Selanjutnya 6 ke sini itu dibagi sama kayak yang pertama tadi. Ya. 6 dibagi 3 berapa? Hasilnya 2. Kemudian 2 dikali 7 hasilnya 14. Ditambah 6 dibagi yang selanjutnya ini 2 hasilnya 3. Kemudian dikali 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, jika sudah, kita tulis 14 ditambah 6 hasilnya 20. Nah, ini untuk penjumlahan dengan berpenyebut berbeda. Caranya adalah seperti ini. Kenapa ini kok panjang? Ini Pak Riki mengajarkan cara yang panjang untuk membantu kalian yang tidak hafal dengan kelipatan ataupun perkalian. Jadi ini dapat mempermudah kalian. Jadi sewaktu ada soal seperti ini, yang kalian tulis cara panjang ini bisa di buku coret-coretan, sehingga yang di buku tugas bisa kalian tulis yang atasnya ini saja. Seperti itu. Untuk yang coret-coretan pohon faktor dan KPK bisa kalian tulis di buku coret-coretan kalian. Atau kalau mau yang lengkap seperti ini ditulis semua, tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui cara penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda, setelah ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengurangi atau pengurangan pecahan berpenyebut sama dan juga berpenyebut berbeda. Kemudian untuk pengurangan pecahan dengan penyebut sama itu hampir sama dengan yang penjumlahan dengan penyebut sama. Yaitu jika penyebutnya sama tinggal jumlahkan saja yang di atasnya, itu kalau penjumlahan. Jika yang pengurangan tinggal kurangi saja yang di atasnya atau pembilangnya. Contohnya yaitu 8/9 dikurangi 3/9 sama dengan berapa?
Nah, penyebutnya sama-sama memakai 9. Berarti yang atasnya ini tinggal kalian kurangi. Yaitu 8 dikurangi 3 berapa? 5. Penyebutnya tetap 9. Nah, seperti ini. Ada contoh lagi. 12 per 15 dikurangi 6 per 15. Hasilnya berapa? Penyebutnya sama-sama 15. Jadi yang atasnya ini tinggal kita kurangi, yaitu 12 dikurangi 6. Hasilnya 6 per 15. Seperti ini. Mudah kan untuk yang pengurangan dengan penyebut sama? Untuk penyebut sama, jangan lupa yang atasnya ini langsung saja. Jika penjumlahan berarti ya 8 ditambah 3. Kalau pengurangan langsung saja 8 dikurangi 5. Hasilnya 5 per 9. 6 per 15. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan pelajari pengurangan pecahan berpenyebut beda. Contoh dari pengurangan pecahan berpenyebut berbeda itu ada 4 per 12 dikurangi 1 per 6 sama dengan berapa? Nah, ini sama. Jika kalian masih belum hafal dengan angka kelipatan atau perkalian, maka kalian bisa menggunakan pohon faktor seperti tadi. Dan juga langsung setelah pohon faktor selesai kita mencari KPK-nya. Sehingga kita akan mengetahui penyebutnya ini nanti kita menggunakan yang berapa. Ya, kita cari pohon faktor dari 12 tadi, yaitu 2, 6, 2, 3. Untuk yang 6, yaitu langsung 2 dan 3 contohnya. KPK dari 12 dan 6. 12 yaitu 2, 2, dan 3. 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3, karena 3-nya cuma 1. Kemudian untuk 6 ada 2, ada 3. 2 dikali 3. KPK yaitu kita cari yang paling besar. Semua angka tapi yang paling besar. Di sini ada 2 dan 2, tapi yang paling besar adalah 2 pangkat 2. Maka kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, 12 ini yang kita pakai untuk penyebutnya. 12 seperti tadi dibagi 12 hasilnya 1. 1 dikali 4 hasilnya berapa? 4 dikurangi 12 dibagi 6 hasilnya 2. Kemudian 2-nya dikali 1 hasilnya 2. Ya. Nah, 4 dikurangi 2 yaitu 2 per 12. Seperti itu untuk caranya. Sama kok. Kita cari KPK melalui pohon faktor. Setelah selesai KPK, nah angka KPK-nya ini kita gunakan sebagai penyebutnya. Kemudian penyebutnya 12 sudah ketemu. 12 dibagi 12 hasilnya 1. 1 kemudian kita kalikan 4 pembilangnya. Hasilnya 4. Kemudian lagi 12 dibagi 6 hasilnya 2. 2 kita kalikan pembilangnya 1, hasilnya 2. Sudah ketemu per 12, maka tinggal kita kurangkan. 4 dikurangi 2, hasilnya 2 per 12. Seperti itu. Contoh satu lagi, yaitu 7 per 3 dikurangi 2 per 2 sama dengan, nah di sini ada 3 dan 2. Cari pohon faktornya. Yaitu 1 dan 3. Kemudian 2, 1 dan 2.
KPK-nya jangan lupa ditulis ya. Ada 3, ada 2. 3-nya itu 1 dikali 3. Untuk 2-nya 1 dikali 2. Nah, KPK kita tulis semua dan kita cari yang paling besar, yaitu 1 dikali 2 dan juga dikali 3. Maka hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini yang akan kita pakai di sini. Setelah selesai, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, 2 ini kita kalikan 7, hasilnya 14. Dikurangi 6 kita bagikan 2, hasilnya 3. Nah, 3 dikali 2 hasilnya 6. 14 dikurangi 6 hasilnya 8/6. Seperti ini caranya, sama kan kayak tadi. Nah, itu untuk pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Selanjutnya bagaimana sih kalau pengurangan pecahan itu tapi pecahannya itu pecahan campuran? Contoh pecahan campuran itu seperti apa? Contohnya adalah 1/2. Nah, ini tuh dinamakan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Kita lihat di video yang selanjutnya ini. Untuk materi selanjutnya ini adalah tentang penjumlahan pecahan campuran berpenyebut sama dan penyebut berbeda. Di sini kita kasih Pak Riki akan kasih contoh untuk penyebut sama terlebih dahulu. Di sini contohnya adalah 4 1/2 dikurangi 2 1/2 juga sama dengan. Nah, untuk mencari ini kita harus menggunakan atau mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu 4 1/2 ini kita ubah dulu dengan cara 2 dikali 4 kemudian ditambahkan 1. Ini dikali, ini ditambahkan ya. Kita tulisnya seperti ini. 2 dikali 4 kemudian ditambahkan 1. Hasilnya yaitu 2 kali 4 8. 8 tambah 1 itu 9. Nah, maka di sini kita tulis 2 atasnya 9. Selanjutnya dikurangi 2 1/2 sama dengan 2 dikali 2. Kita tulis ya, kemudian ditambahkan 1. Hasilnya berapa? 2 dikali 2 4 ditambah 1 5. Kita tuliskan di sini. Nah, hasilnya 4 1/2 itu ya 9/2. Hasil dari 2 1/2 yaitu 5/2. Karena sama-sama 2, langsung kita kurangi saja. 9 dikurangi 5 itu berapa? 4. Nah, hasil dari 4 1/2 dikurangi 2 1/2 sama dengan 4/2. Nih caranya, cara panjangnya seperti ini. Biar kalian tahu. Ya, selanjutnya bagaimana sih jika penyebutnya itu berbeda? Pak Riki kasih contoh, ada 2 3/4 ditambah 3 1/4. Kita cari dulu seperti ini. Kita tulis 2 3/4.
sama dengan dikali dulu 4 dikali 2, kemudian ditambah 4 kali 2 hasilnya 8. 8 ditambah 3 itu 11. Maka di sini kita tulis 11/4. Oh, di sini kita ganti aja, bukan per 4 tapi per 3. Maaf, Pak Riki lupa karena ini penyebutnya berbeda, maka kita bedakan. Ya. Untuk selanjutnya 3 1/3 sama dengan 3 kali 3. Kemudian kita jumlahkan, ditambah ini berapa? 1 sama dengan 3 kali 3 itu 9 ditambah 1 hasilnya 10. Maka di sini 10/3. Di sini penyebutnya kan beda. Nah, kita samakan dulu seperti tadi. Untuk pecahan campurannya sudah kita rubah ke pecahan biasa, maka tinggal kita cari penyebutnya yang sama. Pohon faktor, jangan lupa. Jika kalian tidak hafal perkalian atau bilangan kelipatan, kita gunakan pohon faktor. 4 itu 2 dan 2. Kemudian untuk 3 itu 1 dan 3. KPK 4 sama dengan 2, ada 2. Tulis 2/2. Kemudian untuk 3 ada 1 kali 3. KPK-nya 1 dikali 2/2 dikali 3. Hasilnya 4 dikali 3 sama dengan 12. 2/2 itu 4. 2/2 sama dengan 2 dikali 2, hasilnya 4. Atau 2-nya 2 kali. Maka di sini 12. Karena kita pakai ini. Selanjutnya 12 seperti tadi dibagi 4 hasilnya 3. 3-nya kita kali 11. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Kita kalikan 11. Hasilnya 3 dikali 11 itu 33. Ditambah 12 dibagi 3. Hasilnya 4. 4 kita kalikan 10, yaitu 40. Maka hasilnya 73/12. Nah, ini contohnya untuk berpenyebut yang beda dalam penjumlahan pecahan campuran. Selanjutnya untuk pengurangan bagaimana? Nah, di sini sama kok. Semuanya itu sama caranya. Untuk pengurangan pecahan campuran, ini yang tadi untuk pengurangannya. Berarti ini tadi Pak Riki keliru. Jika penjumlahan, ini tinggal kalian jumlahkan saja. 9 ditambah 5 hasilnya adalah 14/2. Ini kalau penjumlahan. Ya, hasilnya K ini 14/2. Pengurangan tadi sudah, yang pecahan campuran berpenyebut sama. Sekarang bagaimana kalau pengurangan dengan penyebut berbeda? Pak Riki kasih contoh, yaitu 1/3. Ini sebentar. Penyebut beda. Ada 1/3 dikurangi 1/4.
kita jadikan pecahan biasa dulu. 1/3 sama dengan 3 dikali 1 ditambahkan 1, hasilnya 4. Kita tulis 4/3. Kemudian ada 1/4. Di sini sama dengan 4. Ini kita ganti 2 saja. Jadi 1/2/3. Balik. Berarti ini ditambah 2. Hasilnya adalah 5. Maaf ya, karena ada kesalahan sedikit. Maka ini bukan 4/3, jadi 5/3. Nah, kemudian yang 1/4. 4 dikali 1 ditambahkan 1 sama dengan 5/4. Nah, sudah ketemu. Untuk 1/4, yaitu 4 dikali 1 ditambahkan 1, hasilnya 5. 5/4 sama dengan, nah di sini kita cari pecahan yang penyebutnya sama. Berapakah ini? Kita menggunakan KPK lagi. Ada 3, itu 1 dan 3. Kemudian ada 4 lagi, itu 2 dan 2. Tadi 3 dan 4. Nah, di sini ada 3 dan 4. Untuk KPK-nya 1 dikali 2/2 dikali 3, hasilnya 12. Nah, maka kita di sini tulis 12. 12 dibagi 3 itu hasilnya 4. Nah, 4 kita kalikan 5, hasilnya 20. Selanjutnya 12 dibagi 4 itu 3. 3 kita kalikan 5, hasilnya 15. Nah, maka penyebutnya sudah 12. Kita tinggal kurangkan yang atasnya ini, pembilangnya. 20 dikurangi 15 itu 5/12. Seperti ini contohnya. Ya. Jadi 1/2/3 dikurangi 1/4 itu sama dengan 5/3 dikurangi 5/4. Sama dengan, kita cari penyebutnya yang sama, itu 12. 12 dibagi 3, 4. 4 dikalikan 5, 20. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 5, 15. Langsung kita kurangkan, 20 kurang 15. Hasilnya 5/12. Ini untuk pengurangan pecahan campuran. Ya, coba kalian catat di rumah nanti, supaya kalian tidak lupa. Cara pengurangan pecahan campuran berpenyebut beda. Kemudian yang tadi yang ini berpenyebut sama. Dan juga penjumlahan penyebut sama dan penyebut beda juga ini. Bagaimana caranya biar kalian tidak lupa. Sama tadi pengurangan pecahan biasa. Terus pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Penjumlahan juga. Nah, ini kalian catat di buku catatan kalian untuk belajar. Ya, di sini kenapa Pak Riki kok pakai yang KPK ini? Kok nggak langsung saja? Pak Riki bisa langsung, tetapi nanti
kasihan teman kalian yang kurang memahami perkalian dan angka kelipatan dari 6, 12, atau 3, atau 2 itu. Nah, mereka akan kesusahan untuk mencari penyebutnya ini berapa. Maka di sini untuk mempermudah Pak Riki menggunakan KPK. Ya. Nah, seperti itu. Nanti setelah kalian sudah paham bagaimana cara menjumlahkan, mengurangi pecahan biasa dan pecahan campuran, nanti selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyederhanakan ini 6/12 sehingga nanti akan menjadi 1/2. Nah, ini nanti ada caranya sendiri untuk menyederhanakan. Ya. Maka dari itu Pak Riki ingin kalian belajar ini dulu. Menggunakan cara panjang tidak apa, yang penting kalian paham dan bisa. Daripada menggunakan yang sedikit tapi kalian bingung, mending ini saja. Kita pelajari pelan-pelan. Jika sudah hafal perkalian dan bilangan kelipatan, nanti akan lebih mudah lagi, ya. Untuk selanjutnya, kalian coba kerjakan tugas yang Pak Riki berikan di LMS. Nanti jika sudah selesai mengerjakan, kalian foto dan kirimkan ke LMS, ya. Terima kasih sebelumnya dan selamat belajar di rumah.